Welcome to my YouTube channel. Tekan tombol subscribe. Don't forget to like, comment, turn on bell notification. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kenalin nama aku Dela Rahayu. Aku mahasiswi Prodi Ilmu Komunikasi semester 3 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Video ini merupakan pemenuhan dari tugas ujian akhir semesterku mata kuliah Teori Komunikasi dengan dosen pengampu Ibu Fauziah. Dan di video ini juga aku akan menjelaskan mengenai hate speech dan hoax yang sering kita temui di sosial media. Simak penjelasannya sampai habis. Hoax dalam bahasa Inggris berarti berita bohong, atau seringkali kita menemui berita yang seolah-olah benar tapi pada kenyataannya berita itu bohong. Hoax atau pemberitaan palsu adalah usaha untuk menipu atau mengakali pembaca untuk mempercayai sesuatu, padahal sang pencipta berita tahu bahwa berita tersebut adalah berita palsu. Ciri-ciri dari berita hoax sendiri, sumber berita yang kurang bisa dipercaya, foto dan video dalam berita tersebut merupakan rekayasa, biasanya mengandung unsur sara dan juga politik, menggunakan kalimat-kalimat proaktif, dan sering mendapatkan komentar yang negatif. Namun, di sisi lain juga ada yang percaya berita tersebut. Dapat menghindari hoax, kita harus mengetahui jenis-jenis dari hoax itu sendiri. Berikut adalah bentuk jenis hoax beserta contohnya. Yang pertama adalah hoax proper, selanjutnya hoax clickbait, ada hoax satir, dan juga hoax post-truth. Selain itu, ada juga jenis hoax dengan adanya berita yang diangkat kembali, misinformation, confirmation, dan juga propaganda. Penyebab tersebarnya hoax adalah dibuat dengan sengaja, tujuan pembuatnya hanya sebagai lelucon ataupun iseng, dan banyak orang merasa hebat apabila pertama kali menyebarkan informasi, entah itu benar ataupun salah. Dampak dari hoax sendiri dapat memicu munculnya perselisihan, keributan, dan juga ujaran kebencian. Penyebar berita hoax sendiri dapat terancam hukuman pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE dan dapat diancam pidana berdasarkan pasal 45A ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Berikut merupakan 7 tips cara cerdas menangkal penyebaran berita hoax di media sosial. Pertama, jangan menyebarkan berita tanpa tahu kebenarannya. Kedua, jangan terpengaruh dan hati-hati dengan judul yang provokatif. Teliti dan juga cermati alamat situs. 4. Periksa fakta asal sumber berita. Kelima, teliti keaslian foto. Keenam, ikut serta dalam grup diskusi anti-hoax di sosial media. Dan yang terakhir, jika menemukan berita hoax, segera adukan ke pihak yang berwenang. Berikut akan saya tampilkan beberapa dari berita hoax yang pernah tersebar di masyarakat. Ini adalah beberapa berita hoax dan juga disinformasi yang baru-baru ini terjadi tahun 2021 yang saya dapatkan melalui website resmi Kominfo. Baik, selanjutnya kita akan beralih membahas hate speech. Hate speech dalam bahasa Indonesia berarti ujaran kebencian atau tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu ataupun kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu ataupun kelompok lain dalam hal berbagai aspek seperti suku, agama, ras, adat istiadat, warna kulit, gender, dan juga politik. Menurut surat edaran Kapolri, terdapat 7 bentuk hate speech. Yang pertama, penghinaan. Kedua, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan juga menyebarkan berita-berita bohong. Media di dalam hate speech sendiri sering terjadi dalam orasi kegiatan kampanye, spanduk ataupun banner, jejaring media sosial seperti WA, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, dan lain-lain. Penyampaian pendapat di muka umum ataupun demonstrasi, media massa ataupun elektronik, dan juga pamflet. Ada pula penyebab terjadinya hate speech di media sosial dan juga di Indonesia. Yang pertama adalah adanya kesalahpahaman, terbawa emosi, tidak sependapat, dan adanya kebencian pribadi ataupun kelompok. Berikut ini adalah pasal-pasal yang mengatur tindakan tentang ujaran kebencian atau hate speech terhadap seseorang, kelompok, ataupun lembaga berdasarkan Surat Edaran Kapolri
nomor dan juga pasal 45 ayat 2 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Dan pasal 16 Undang-Undang nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi. Ada 5 tips agar kita dapat menghindari hate speech. Yang pertama, dengarkan dan introspeksi diri, jangan direspon, memaafkan, blok, mute, dan delete, dan alihkan perhatian kamu. Berikut akan saya tampilkan fenomena hate speech media sosial yang pernah terjadi di Indonesia. Ini adalah beberapa kasus hate speech atau ujaran kebencian yang saya dapatkan. Yang pertama terhadap Pak Prabowo, yang kedua terhadap Pak Jokowi, dan yang ketiga ujaran kebencian terhadap agama Islam yang saya dapatkan melalui kompas.com. Saran saya untuk semua pengguna media sosial dan pengguna internet, mulai dari sekarang, stop share hoax dan stop hate speech. Mulailah dari diri kita sendiri untuk dapat bijak bersosial media. Terima kasih, itulah penjelasan dari saya mengenai hoax dan hate speech di media sosial. Semoga bermanfaat dan dapat diambil pelajarannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.